Baik pemirsa, Anda masih di program Ruang Sehat dan di segmen terakhir kali ini langsung kita praktekkan begitu ya, bagaimana cara meredakan nyeri leher dan juga nyeri. Nah, untuk untuk peregangan yang dapat dilakukan di rumah ataupun di kantor, silakan, Mas. Jadi ini peregangan yang kita lakukan secara mandiri ya. Secara mandiri. Entah di tempat kerja ataupun di rumah gitu. Yang pertama saya akan lakukan pada leher yang biasanya mengalami tegang pada bahu sampai leher yang disebabkan adanya ketegangan otot upper trapezius. Jadi masih yang pertama ini posisinya duduk tegak dulu. Duduk tegak. Kemudian lehernya yang sakit misal di sebelah kanan. Ini kita nolehnya ke kiri, noleh kiri dikit Mas. Terus nunduk, lihat bagian lutut sebelah kiri. Maaf saya pegang kepalanya ya. Kemudian posisinya, kali ini saya akan melakukan teknik yang namanya hold relax. Artinya ketika saya dorong, Masnya bakal nahan dorongan itu dan kemudian relax. Dan itu akan memberikan relaksasi yang lebih efisien. Oke, kita mulai ya. Saya dorong, Masnya tahan. Oke, tahan dulu. Tahan, bagus. Semakin kuat nahannya. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, pelan aja. Oke, sekarang relax. Bahunya relax aja. Nah, kita dorong seperti ini. Oke, relax, bagus. Balik lagi lehernya. Nah, ini bisa kita lakukan 3 kali. Kalau Masnya mandiri, ini kan ada yang bantu nih rekan kerja ya yang bantu ya. Masnya mau sendiri sama posisinya, tegakin badannya dulu. Lehernya noleh ke kiri, nunduk sedikit, tangan yang kiri megang bagian kepala belakang. Nah oke, jadi nanti Masnya tarik. Nah tarik sambil ditahan lehernya, tahan beberapa detik, kemudian relax, dorong lehernya ke bawah. Dorong terus sampai ada terasa tarikan di bagian bahunya. Dorong ke bawah terus. Oke, sampai ada terasa tarikan, relax aja, jangan dilawan, kemudian lepas secara perlahan. Oke, sip. Nah, itu nanti bisa diulangi sekitar 3 kali untuk bagian lehernya. Biasanya leher itu akan terasa lebih ringan saat dilakukan penguluran tadi. Kemudian bisa juga tadi dikasih minyak buat dimasas atau dipijit secara mandiri. Di bagian yang sakit nanti bisa dilakukan yang namanya teknik friction atau tekanan dengan jari. Misal ibu jari, kita cari yang sakit kan bisa mandiri sini nih. Nah, Masnya cari yang bagian yang sakitnya dengan tangan yang satunya misal. Oke. Berarti cukup ditekan saja ya? Ditekan sambil kayak digerakin menyilang tadi atau searah aja. Atau kalau ada rekan kerja boleh minta bantu rekan kerjanya buat neken di bagian sini. Itu juga bisa gitu untuk meredakan nyeri lehernya. Kalau untuk mandiri di tempat kerja atau di rumah gitu. Jadi bisa secara mandiri, bisa dibantu rekannya juga. Itu yang aman. Kalau misalnya salah bantal Mas, caranya? Salah bantal, oke. Mungkin itu di tempat kita yang namanya tes silahu bantal, yang bantal, lebih ya? awam. Oh, ya. Yang lebih dikenal masyarakat luas kali ya, Iya, di masyarakat Tabalong, Banjar ya. gitu. Jadi tes silahu bantal itu sebenarnya nyerinya juga di bagian leher, karena mungkin bantal itu ada 2 tingkat kadang atau bantal itu sudah keras. Iya. Jadi bakal memunculkan yang namanya nyeri leher itu sendiri. Peregangannya sebenarnya sama kayak tadi, kita lakukan yang kayak tadi, cuma kalau di masyarakat kita itu kadang melakukannya dengan bantal yang dijemur, kemudian dipukul, kemudian direbahin bantal di situ. Itu sebenarnya sudah melakukan penanganan yang cukup tepat. Itu yang misalkan lagi panas-panasnya, ya, malah enak itu ya? Betul. Jadi sebenarnya di situ ada efek relaksasi dari rasa hangat tadi, makanya kenapa disuruh rebahin waktu hangat bantal itu gitu. Kemudian bantal itu kan biasanya kalau masyarakat Banjar itu dari dulu dipakainya kapuk ya. Iya. Karena kapuk itu kan semakin lama semakin keras pasti. Nah di situ makanya kenapa dijemur dan dipukul biar mengembang lagi si kapuknya tadi, sehingga rebahannya lebih nyaman posisi kepalanya dan itu bakal mengurangi sakit leher tadi. Nah di situ mungkin sedikit kita bahas penyebabnya ya, sama penanganan masyarakat Banjar itu sebenarnya sudah cukup tepat di sana gitu untuk ya? penanganannya sudah betul. Tapi kadang itu gak spesifik letaknya karena bantal itu kan bermacam-macam ya, ada yang tinggi, ada yang emang udah tipis banget, akhirnya tidak mempengaruhi lagi di situ. Oh
Iya, di situ tergantung kualitas bantalnya juga. Udah lama banget atau enggak tuh. Ukurannya biasa Iya, sudah berubah. penanganannya untuk nyeri lehernya sama kayak tadi. Stretchingnya pun sama juga, karena yang bermasalah pun sama di upper trapeziusnya. Oke. Di situ. Gitu ya. Baik, Alfi, gimana Alfi? Sudah mulai merasa rileks, nyaman Alfi? Ya, dalam hitungan ketiga. Enggak bercanda. Baik, ini terima kasih sekali Mas ya untuk pembelajarannya hari ini. Materinya luar biasa sekali dan semoga juga di rumah kita bisa mempraktekkannya secara mandiri begitu ya. Tidak bingung-bingung lagi nih. Aduh, ini salah bantal gimana gitu. Baik, kita akan berpisah dulu ya. Baik, dan sebelum itu kita minta closing statement-nya kepada Mas Fadli. Silakan Mas. Oke, jadi nyeri leher atau pinggang ini bisa terjadi di usia apa saja, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Cara penanganannya sebenarnya simple untuk mencegah nyeri itu, tapi kadang kita tidak bisa melakukannya di situ yang pertama. Kemudian lakukan yang kita praktekkan tadi apabila terdapat nyerinya di bagian leher ataupun pinggang di situ. Kemudian kalaunya ada nyeri yang berlanjut atau tidak bisa menangani secara mandiri ataupun masih bingung, mungkin bisa datang ke fasilitas kesehatan. Nah, setiap kesehatan itu mempunyai perannya masing-masing. Kalaunya mengalami nyeri leher dan juga pinggang atau lebih secara luas nyeri yang gerak dan fungsi tubuh, mungkin bisa datang ke fisioterapi untuk menanganinya. Mungkin seperti itu. Oke, nah itu sudah jelas sekali ya. Terima kasih sekali, boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Mas Fadli, Alfi juga terima kasih. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi minggu depan. Tetaplah bersama kami di program Ruang Sehat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.